itu benar-benar rumah-rumah itu Mm-mm. berapa persen tuh yang Yang rusak? hancur ya Kak? Heeh, yang memang sudah tidak bisa lagi nih. Kalau memang mau dipakai harus bangun ulang. 95% Kak. 95%. Iya, karena juga yang tadi yang paling parah itu yang benar-benar di pinggir sungai. Ya, kemarin kami lihat juga video Kak Dian yang lumayan viral ya di kami tuh. Orang donasi pasti. Orang donasi semua itu bang, pakaian Kayak donasi. kan masih bersih kan? Iya, pakaian donasi semua. Iya betul. Mereka itu sebenarnya tidak butuh lagi Mm-mm. sumbangan pakaian Iya benar Kak. berarti apa yang Heeh. benar-benar dibutuhkan seperti itu? Mm-mm. Nah jadi ini cerita dikit ya Kak. Iya. Ketika kami lewat kemarin itu ada beberapa di depan apa di pinggir jalan gitu pakaian-pakaian itu udah numpuk-numpuk gitu Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Baik, masih nak pramuka ya. Alhamdulillah hari ini kita podcast lagi di Ruang Tunas, Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan. Eh ya ini podcast terakhir di tahun ini. Oh ya, Ini penutup tanggal 31 Kak. 31 kan? Heeh. Cuma enggak tahu tayangnya ini kayaknya tahun depan. Masih lama hitungannya ya. Oke. Ya, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seputar ada sesuatu yang habis dilakukan. Nah, ini menarik. Makanya kami undang di sini. Sudah ada Kak Dian. Apa kabar Kak Dian? Alhamdulillah sehat Kak. Sehat ya? Oke. Nah, itu yang paling penting. Jadi kami sampaikan dulu Kak Dian ini kemarin ada aksinya yang dilakukan karena kita tahu beberapa waktu terakhir ini Indonesia sedang eh, ada musibah bencana di Sumatera itu yang parah itu di Aceh, Sumatera Utara sama Sumatera Sumatera Barat. Barat. Nah, itu ada 3 provinsi. Nah, dan Kak Dian kemarin sempat hadir langsung di lokasi. Ya, benar Kak. Itu di mana Kak Dian Di tepatnya? Kota Lintang Bawah Kak, Aceh Tamiang. Oh, Aceh. Aceh Tamiang. Aceh. Ya Aceh. Oh, bukan Sumatera Utara ya? Bukan. Tapi kami lewat Medan Kak. Jadi stay-nya di Medan. Pas untuk penyaluran donasinya di Aceh. Oke. Mm-mm. Oke. Sekarang kita mulai dari ini dulu deh. Mau tahu keadaan dulu deh. Oh, oke boleh boleh. Keadaan nih. Kalian bisa cerita dulu bagaimana yang lokasi yang didatangi Mm-mm. eh ya parahnya tuh Cak Manu. Oke Kak. Langsung ya Kak. Wah, ada apa? Oke, nah jadi kemarin kami kan cuma ke satu titik ya Kak penyaluran donasi itu Kak. Jadi di Kota Lintang Bawah Aceh Tamiang. Jadi untuk kan Tamiang itu lumayan luas Kak ya. Jadi waktu kami masuk ke mulai daerah Tamiang itu kan ada jalan besar gitu kan Kak. Maksudnya masih terbilang jalan raya lah. Nah, di situ sudah mulai berserakan kayak rumah-rumah warga, terus jalan-jalan masih berlumpur, terus masih ada genangan air di situ, Kak. Tapi bisa ini apa Bisa namanya lewat. lewat mobil. Sudah bisa ya pas hari itu, Kak. Terus kayak mobil-mobil yang kalau dilihat di video-video sebelumnya tuh, Kak, masih ada beberapa mobil yang masih stay di sana dengan kondisi berlumpur, nggak ada tuannya lagi gitu Kak. Tapi kami masuk lagi ke bagian dalam Kak, karena yang tadi tuh yang bagian luar kan Kak. Jadi kami diarahkan drivernya gitu mau kemana. Jadi kami mungkin itu bisa dibilang hampir ke ujung di titik Tamiangnya gitu Kak. Oke. Itu
maksudnya seperti ini. Itu kan kondisinya bencana banjir Mm-mm. kan. Memang wilayahnya ini berbukit-bukit, ada hutan yang sampai harus ada aliran air turun. Oke. Nah, kalau yang tempat kami datang itu Kak, kebetulan yang benar-benar di pinggir sungai itu Kak. Jadi sungai di situ Oh. kondisinya sungainya sudah agak surut kan Kak. Ya, Jadi rumah-rumah warga itu memang sudah hancur kayak itu Kak. Terus juga banyak kayu yang gelondongan yang seperti ya, ya, diinformasikan di media itu kayak ya. itu benar-benar banyak tumpukannya Kak. Dan kayu-kayu itulah yang apa? Menghancurkan rumah warga selain dari memang air yang arusnya deras gitu kan. Dan kayu-kayu itu nutupin jalan warga di situ, Kak. Sungainya ini, sungai besar ya, Ya, sungai. besar sungainya, Kak. Jadi di pinggir sungai itu memang rumah-rumah warga setempat. Jadi mungkin karena di pinggir sungai jadi hancurnya lebih cepat kan, Kak. Terus juga selain dari yang di pinggir sungai itu memang hampir seluruh daratan yang ada di situ emang udah habis rumah-rumahnya, Kak. Paling tersisa kayak beberapa gedung kayak yang pas kami masuk itu yang tadi em, ada jalan yang hampir yang kayak jalan raya tadi. Nah, itu masih ada kayak beberapa ruko yang masih ada. Bertahan lah itu. Mm-mm. Oke. Eh, itu maksudnya seperti ini. Itu desa ya, atau apa tuh? Kota ya? Kami ini tidak tahu soalnya kondisi wilayah Iya, iya bener, di Kak. Aceh Tamiang Heeh. itu. Kayak mana gambarnya? Maksudnya ini kalau yang mau ditanya Oke, ini, oke. Mm-mm. dia tuh seberapa jauh yang terdampak itu tuh? Kayak mana tuh? Oke. Nah, kalau Tamiang itu kalau nggak salah ya Kak, mungkin bisa kita bilang kecamatan gitu Kak. Nah, di situ ada Oke. beberapa tempat kan, misal kayak kalau kita bilang misalnya di Pelaju. Nah, Pelaju itu kan ada beberapa tempat kan Kak, maksudnya. Ya, Ah, ada nah, wilayah di mm-mm. dalam-dalamnya Nah seperti itu. itu semuanya terdampak kalau di Tamiang itu Kak. Jadi benar-benar yang Wow. luas, maksudnya dampak banjir itu tuh luas, nggak cuma di satu desa yang kami kunjungin tadi, tapi luas gitu. Banyak lah yang ini. Itu orang-orang Mm-mm. yang bermukim, yang rumahnya terdampak itu kemana dia? Nah, itu Kak, mereka kalau yang kami datengin kemarin kebetulan sudah ada posko di situ ya Kak, dari relawan juga yang bangun poskonya di Di situ. situ tuh di mana? Di Kota Lintang Bawah yang tempat kami datengin itu Kak. Itu kondisi yang tidak kena banjir. Yang kena banjir Kak, yang Oh, tadi yang di pinggir sungai tadi Kak. tapi dibuatkan posko. Ada sejenis kayak tenda darurat gitu sih Kak. Jadi warga-warga di situ tinggal di tenda darurat, tapi ada juga yang kayak rumahnya mungkin masih setengah gitu Kak ya. Nah, Ya, mereka tetap bertahan di rumah mereka. oke. Mm-mm. Wow. Sepelaju itu. Cak mana lah ya apa ya? Ini kami mau sampaikan juga sebenarnya kami tuh ada niatan rencana kemarin ingin ikut Yeah. sama Kak Dian untuk turut dalam ya membantu seperti itu ya Mm-mm. niatnya. Karena kami pikir apa ya ini kondisi yang memang betul-betul perlu uluran tangan seperti Mm-mm, itu, betul baik Kak. evakuasi mungkin bantuan logistik segala macam lah untuk supaya mereka merasa ringan seperti itu kan sembari pemulihan. Mm-mm. Nah, cuman ya itu tadi kami belum dikasih kesempatan untuk ikut itu. Jadi ya sebenarnya podcast ini kami mohon maaf juga ya sama Kak Dian ya. Siap, Kak. Karena kayaknya kemarin ada berharap juga kami tergabung. Iya betul. Mungkin oke, kita ke ini dulu ke apa namanya keberangkatan Kak Dian Mm-mm. dulu. Oh ya, oke Kak. Nanti kita bahas lagi keadaan kondisi di sana. Oke, siap. Itu kemarin kan open donasi kan Iya betul Kak. di Palembang. Mm-mm. Tapi lihat di grup itu kayaknya banyak uang gitu dalam itu. Ada 7 sampai 8 ya Kak di Itu grup. siapa banyak itu? Itu Oh, salah udah. satunya ada Kak Syapril. Oke. Dan juga itu ada teman-teman Kak, teman kuliah, ada teman ngajar juga yang mau ikut gitu kan. Jadi dimasukin lah. Sebelumnya kan saya memang buat buat kayak informasi lah. Oke. Yang mau ikut donasi gitu. Waktu itu titiknya di ini Kak, Kambang Iwa hari Minggu tanggal 14. Jadi buat snap gitu di WhatsApp,
siapapun yang mau ikut boleh. Nah, jadi orang-orang yang japri yang mau ikut jadi dimasukin ke grup itu Kak. Oh. Jadi ya memang sebenarnya buat untuk umum gitu kayak nggak harus dari karena kan tadi sebenarnya pribadi kan buka open donasi itu Kak pribadi. Jadi ya siapapun yang mau ikut boleh gitu. Makanya dibuat snap aja biar siapapun yang tertarik ayo gabung gitu. Jadi nggak atas nama instansi atau apapun. Iya. Iyalah, apa namanya? Ini yang sebenarnya kami juga salut lah seperti itu sama gerakan dari Kak Dian nih karena memang berangkatnya dari diri pribadi seperti itu. Bukan misalnya di bawah wadah apa seperti Mm-mm. itu kan yang sampai baru bergerak timnya sudah ada. Ini bahkan dibentuk dari nol. Ini mohon maaf terkumpul berapa kemarin tuh? Oke Kak, mungkin kalau mau dibilang ngelihat dari besarnya bencana itu Kak ya, bantuan itu sedikit Kak, cuma dapat dalam jangka 10 hari dapatnya 5.100.000. Oke. Tapi kalau ngelihat dari ketulusan orang-orang yang berdonasi gitu Kak, Hmm. saya sendiri ketika ada yang konfirmasi ini udah transfer rasanya kayak terharu dan ini jumlahnya besar banget gitu Kak. Oke. Kalau ngelihat dari ketulusan Oke. orang-orangnya ya Kak. Tapi kalau mau ngelihat nominal uangnya, yaitu mungkin nggak seberapa untuk korban yang ada di sana. Tapi sebenarnya bukan ke situ juga sih arahnya. Mm-mm. Adanya rasa untuk bergerak itu Mm-mm. sudah hal yang sangat luar biasa. Itu yang makanya kami tuh pengen sebenarnya Iya itu. Kak. Oke, kemudian di apa namanya dibelanjakan Mm-mm. itu pas di Sumatera Utara. Iya di Medan Kak. Dari Medan ke Aceh berapa ini tuh? Kalau ke Aceh Tamiang itu 3 jam Kak. Dari Medan? Mm-mm. Justru kami awalnya kan sebenarnya Jauh berarti. ya nyari informasi kan Kak ke teman-teman yang ada di Aceh. Nah kalau katanya kalau memang mau ke Aceh Tamiang lebih baik turunnya di Medan, jangan ke Aceh atau Banda Aceh soalnya malah lebih jauh. Kalau dari Oh. Banda Aceh ke Tamiang itu hampir seharian Kak jaraknya. Tapi kalau misalnya ke Medan nah itu lebih dekat. Jadi kami ya ambil rute Medan tadi sesuai saran temen. Oke. 3 jam lumayan dekat kan Kak. Lembang oke lah ya Kayu Agung. Mm. Tapi kalau jalur tol lebih cepat lagi sih kayaknya. Iya udah sih. Ya mungkin lebih kurang lah ya. Mm. Oke. Akhirnya begini, itu sudah dibelanjakan di Medan, lalu ya pastinya bawa barang tuh kan. Berapa mobil jadinya tuh? 2 mobil ya? Kalau mobil cuma 1 mobil sih 1 Kak, mobil tapi cukup di itu belakang sampai tengah itu udah penuh. barang ya semuanya. Oke. Nah, sistem membaginya nih kayak mana nih di lokasi? Oh bagi ini penyalurannya Kak. Ya. Kalau kemarin kan kita bikin 150 pack ya Kak dari semua total donasi itu termasuk juga ada kayak snack gitu, alat mandi sama juga Al-Qur'an. Nah, jadi kita bagi 150 pack itu kebetulan kemarin ketika kami datang itu ada relawan yang di sana ngajak warga untuk kumpul gitu Kak. Kebetulan ada apa ya kayak sosialisasi gitu dari tempat pengajian kayaknya. Jadi kayak ngasih semangat lah untuk mereka. Jadi kebetulan bapak ibu yang ada di sana itu lagi dikumpulin. Nah setelah dikumpulin itu langsung kami bagiin gitu Kak satu-satu. Kalau di situ kemarin cuma enggak semuanya. Lebih dari sebagian kita bagiin, sisanya itu bagiin yang di pinggir-pinggir jalan Kak. Karena kemarin juga banyak kan yang kayak standby di pinggir jalan gitu minta bantuan orang-orangnya. Jadi kami bagiin di situ. Oke. Habis ya, sehari habis. Habis Kak. Oke. Dan itu cepat proses penyalurannya. Karena memang banyak warga yang di sana Kak. Itu pun kurang sih Kak sebenarnya. Waktu itu kan yang di pinggir jalan itu kan kami bagiinnya di mobil ya Kak. Jadi kayak ada 1-2 orang kami langsung kasih, yang lainnya tuh langsung datang semua gitu Kak. Bahkan sampai kami sendiri shock ketika udah habis barang itu Kak. Sedangkan orang-orang itu masih banyak gitu kan. Jadi ya rasanya oh ternyata masih sangat dibutuhkan bantuan untuk di sana Kak. Wow. Wih cak manu itu rasanya. Tunjuk sih kok rame datang itu. Asli, Ya Kak. pasti ini ya pasti. Ya kita pun langsung berpikir kan betapa butuhnya tambahan betul. bantuan. Nah, Betul Kak. itu tuh
Itu hari apa Kak Dian balik nih? Pulang ke sini Ke nih? Palembang hari Sabtu, Kak. Berarti itu berapa hari di sana? Kalau kalau di Medan tuh 2 hari, di Aceh Tamiangnya sehari. Di jalan 3 hari Oh, berarti. oke. Karena kemarin perginya naik bus 2 hari. Dari Selasa nyampenya Kamis. Naik bus. Iya, perginya, Kak. Pulangnya baru naik pesawat. Oh, kira naik pesawat bolak-balik. Karena apa ya kemarin? Pas awal itu udah nggak dapet tiket lagi karena Oke. pesan dekat-dekat kan, Kak. Jadi ya biar pas waktunya gitu kan, karena hari Sabtu itu target udah ke Palembang. Coba Jadi tahu kami pakai bis melok kami kayaknya. itu juga sebenarnya agak dadakan, Kak, pas yang bus itu, Kak. Karena kan maksudnya kayak nyari-nyari dulu kan. Oke. Nah, itu harusnya hari Rabu berangkat, tapi karena bus pun itu udah takutnya cepet habis juga, dan estimasinya kata PO busnya itu bisa 3 hari katanya. Karena Nataru kan. Jadi Oh, padahal target kami itu cuma 2 hari kan di jalan. Jadi ya maksudnya harus cepet-cepet, dan itu pun memang kayak apa ya, agak dadakan berangkatnya di hari oke. Selasa. Jadwalnya hari Rabu harusnya. Hmm. Oke. Baik, kita balik ke yang ini, ke lokasi lagi nih, Mm-mm. kondisi nih. Ini kan pengen pengen ini lebih jelas informasinya. Mm-mm. Ya, karena memang banyak juga kan pastinya orang-orang memberikan Ya bantuan, betul. relawan-relawan yang hadir. Nah, ini Kak Dian nih yang juga sempat langsung tuh, eee, kondisinya benar-benar ini ya, benar-benar kacau seperti itu. Maksudnya untuk aktivitas, untuk mobilisasi, Mm-mm. untuk, eee, ya aktivitas-aktivitas hari-hari seperti itu benar-benar berhenti ya? Oke, Kak. Nah, jadi kalau misalnya kita ngelihat kondisi di sana kemarin ya, Kak, Iya. maksudnya pas di hari itu, ya kayak warga-warga di sana tuh sebenarnya saya pribadi juga salut dan kagum gitu, Kak, sama orang-orang Aceh gitu kan. Maksudnya kayak mereka tuh benar-benar sabar, bahkan maksudnya di sana itu sedikit pun kami nggak dengar kalau mereka itu ngeluh gitu, Kak. Kayak Oh, ada sosialisasi mereka ikutin gitu, ada bantuan mereka ambil. Terus juga mereka kayak nggak segan-segan untuk ya menebar senyuman, kayak oke. semangat gitu ya, Kak. Apalagi kemarin kan banyak anak-anak kecil ya, Kak, yang terpaksa mereka kan nggak sekolah dulu karena Nah sekolah itu, mereka juga terdampak kan, Kak. Jadi kayak mereka happy-happy aja ketika kami datang, menyambut dengan baik gitu, Kak, bercerita, nanya dari mana, Kak, segala macam. Pokoknya mereka nggak menampakkan kesedihan mereka gitu, Kak. Jadi ya salut sih sama mereka yang cobaan sebesar itu, kesabaran mereka kayak ya berlipat-lipat gitu, Kak. oke. Tapi kalau untuk kondisi kehidupan mereka sendiri ya karena tadi di situ ada posko kan, Kak, yang juga bantuan itu udah lumayan banyak, mungkin dari pemerintah, dan juga banyak juga dari relawan yang memberikan bantuan berupa kayak makanan gitu kan, atau ya bahan-bahan pokok lah gitu. Jadi kalau untuk aktivitas sehari-hari mereka di sana ya kayak, kalau untuk bekerja pastinya belum ya, Kak, karena juga nggak tahu kan kalau di situ mereka mau ngerjain apa. Tapi Iya. kebanyakan mereka tuh kayak menggali ya barang-barang mereka yang kayak tertimbun. Waktu itu ada motor juga yang masih terendam lumpur, mereka saling bantu gitu, Kak, ngambil-ngambilin barang-barang yang masih bisa mungkin dipakai walaupun udah terendam lumpur gitu, Kak. Tapi kalau untuk rumah-rumah itu ya emang nggak bisa diselamatin lagi. Oke. Wow, mak mano itu ya? Nah, kalau di medsos, ya namanya media sosial ya, Mhm, yang tampil tuh entahlah kebenarannya, mhm, kemudian ya tapi ini yang memang muncul. Ada yang sampai menemukan, mayat mhm, seperti itu, jenazah, kemudian, eee, nah waktu Kak Dian ke sana mhm. ini ndak, ada ndak sampai kejadian yang Oke, Kak. ketemu atau sudah dibereskan oleh orang-orang, itu kayak mana tuh? Oke, Kak. Jadi kalau, kami sampai di sana itu kebetulan tanggal 26 Desember ya, Kak. Jadi maksudnya Oh, udah pas 1 bulan. Nah kalau, untuk kayak nemuin jenazah atau mayat di sana itu nggak ada, Kak, karena memang ya mereka lebih ke sebenarnya kalau informasi dari salah satu pemuda yang ada di situ ya, Kak, kemarin sempet kita tanya-tanya juga gitu. Kalau
berdasarkan informasi yang dia sampein, untuk korban yang hanyut atau meninggal Ya. ketika banjir itu nggak ada Kak, tapi ada orang yang meninggal setelah beberapa hari setelah banjir itu karena memang kondisinya sakit katanya dan udah lansia. Tapi mohon maaf ya Kak, ini nggak tahu sih maksudnya bangkai hewan atau mungkin jenazah orang yang kita nggak Ya, tahu ya. kan. Tapi bukan apa ya, mohon maaf juga nih di sana agak apa ya, kayak bau bangkai gitu Kak. Hampir di sepanjang yang tumpukan kayu-kayu itu sama di dekat rumah warga. Ini Jadi terasa benar Kak. sama Kak Dian nih. Yes. Oh. Jadi yang lumayan nyengat baunya gitu Kak. Itu nggak tahu kan kita entah di bawah tumpukan Ya, kayu ya. atau di bawah tumpukan rumah-rumah yang hancur itu mungkin Kak yang belum sempet digali gitu kan. Karena memang di situ kalau kayak alat berat sih cuma ada satu kemarin Kak yang kayak nginiin puing-puing rumah di situ lah Ya. ada satu. Tapi itu cukup jauh dari titik yang kami datengin kemarin Kak. Oke. Maksudnya ketemu di jalan gitu. Wow. Duh, bayangkannya ya. Itu baru di satu titik ya. Aceh Tamiang. Belum yang di Aceh, cuman Aceh Tamiang ya. Maksudnya ada Aceh yang wilayah lain yang terdampak. Banyak sih Kak kalau baca ini, kalau nggak salah ya Kak, maksudnya pernah baca artikel juga. Kan di Aceh itu kalau nggak salah ada 18 ya kabupaten kota. Intinya yang terdampak itu Ya. belasan, 15 atau 18 kabupaten kota yang terdampak Kak. Jadi banyak sebenarnya Kak. Terutama juga yang kayak Pidi atau sama Biren. Nah, itu yang juga dampaknya itu sangat luas Kak. Tapi itu jauh dari Tamiang. Oke. Malah mungkin lebih dekat dari kalau dari Banda Aceh. Oke. Mm-mm. Oke. Ya, tapi memang nggak bisa dinikah sih. Ya sekarang kan kondisi memang curah hujan tinggi kan, Betul, Kak. kemudian cuaca ya ekstrim lah. Pada akhirnya untuk wilayah-wilayah yang demikian besar sekali potensinya untuk terjadi banjir. Betul. Kita bayar tidak tahu ini mana modelnya, ya Allah jangan sampai lah ya. Ya Coba. apalagi tempat kakak di sana di laut. Oh iya benar-benar pinggir sungai ya Kak, Sungai Musi. Oke, nanti dulu. Itu berarti banjir itu terjadi karena luapan sungai ya, bukan dari yang tadi kakak tanya, dia tuh dari ketinggian turun membawa air sama gelondongan apa pohon-pohon apa kayu-kayu itu. Itu kayak mana tuh? Nah sebenarnya kalau dari apa ya Kak namanya? Kalau kayak pangkal sungai gitu kan Kak, itu kan sungainya panjang Kak. Jadi ketika kami dari Medan. Nanti dulu, sebesar apa sih sungai itu? Kayak Musi ya? Oh tidak ya? Lebih kecil sih Kak. Oke. Lebih kecil dari Sungai Musi. Nah dari Medan ke Tamiang itu ya Kak. Nah sepanjang 3 jam itu kami tuh ngelewatin ya ada sih kayak bukit-bukit gitu kan. Karena memang daerah sana kan kayak dataran tinggi gitu kan Kak. Nah tapi pas kami masuk ke yang Tamiang tadi, nah itu memang kayak sungainya tuh udah ini nggak kelihatan awal asalnya tuh dari mana gitu Kak. Maksudnya pas nyampe desa tadi tuh ya udah ada apa? Sungai. Oke. Ya enggak tahu di mana ujungnya itu. Benar. Oke. Ya tapi enggak balik yang tadi berarti sumber air pun memang dari sungai itu yang Kak, yang meluap lah mungkin bahasanya karena hujan ini kan Kak tinggi jadi airnya naik gitu kan. Dengan tambah arus lah ya dia ini. Oke, ya kan kalau ya namanya hukum air kan dia mengalir tuh dari dataran tinggi ke rendah pastinya betul. Kan. Ya pasti di sana ada ketinggian yang sampai dengan larinya ke situ. Oke. Kemarin belanjanya di Medan. Tapi Medan ini ya didatangi yang terdampak juga. Enggak Kak, karena lokasinya juga lumayan jauh. Oh jauh ya. Kebetulan kemarin kan pas kami datang itu Kuarda Sumut ya Kak, maksudnya mereka bikin bentuk 5 tim gitu. Jadi masing-masing tim itu di mendatangi titik-titik bencana Kak. Nah kemarin ada Purna Ketua DKD Sumut ya Kak Mufida, kan beliau sekarang andalan. Nah mereka kemarin ke Tapanuli Tengah Kak.
itu perjalanannya 12 jam dari Medan ke lokasi. Wow. Jadi jauh-jauh Kak kalau memang mau ke Yang di daerah Sumatera Utara. yang di Sumatera Utara gitu. Oh. Oh, berarti di Medan kemarin hanya sekedar ini belanja lah itu ya. Belanja sama nginepnya di Medan juga Kak. Oh, sempat nginep dulu di situ ya. Nginepnya di Medan Kak. Jadi pas satu hari tuh buat belanja logistik kan Kak. Jadi Oke. malamnya nginep, besok paginya baru berangkat ke Tamiang sampai Nginep sore. di mana? Kemarin 2 malam ya Kak di Medan, itu pertama di hotel, terus 1 malamnya lagi di Kuarda Sumut. Lain memang. Tapi Korda Sumut pun bergerak ya. Kak. Jadi mereka bahkan di Kuarda Sumut itu jadi pusat, maksudnya posko pusat untuk Provinsi Sumut. Jadi kayak BNPB, mereka juga stay-nya di Kuarda Sumut dan bantuan-bantuan itu diarahkan ke Kuarda Sumut gitu Kak. Mereka Pramuka Pedulinya ini ya? Atau bukan Pramuka Peduli itu yang bergerak? Kalau itu dari Kuardanya sih Kak. Kuardanya langsung Jadi ya? semua elemen yang di Kuarda itu, badan integralnya semuanya digabung Oke. dibentuk 5 tim tadi Kak. Termasuk juga dewan kerjanya. Oh, mereka membentuk lagi ya. Mm-mm. Oke. Akhirnya langsung ke Aceh. 3 jam itu ya. Mm-mm. 3 jam. Tapi yang terkumpul tadi habisnya di Aceh Tamiang itulah. Satu titik itu yang di Kota Lintang bawah itu tadi Bahkan Kak. kurang ya. Iya Kak. Ya Mereka tuh ampun. sangat antusias gitu kan, maksudnya rebutan, tapi tetap kayak mereka tahu inilah ya, tahu batasnya gitu. Ketika Ya. udah dapet, udah mereka langsung pergi gitu. Tidak sampai membabi buta yang Enggak sih Kak, malah mereka tertib nyerobot. Kak, tertip mereka. Oke. Soalnya banyak juga kemarin masuk di ya medsos lah yang ada yang katanya sampai menjarah minimarket lah, Oh, ya. ada yang sampai mobil apa ya yang masih ngangkut inilah apa namanya, entah makanan atau Logistik, apa logistik di ya bahasanya tuh dijarah ya kalau kata ini tuh betul. nyerangnya tuh cak itu nah. Ya tapi kalau yang di Aceh Sana Tamiang itu kemarin aman sih aman Kak, ya, ndak alhamdulillah. ini narik tangan misalnya, wah bahaya juga itu. Ya maksudnya masih dalam terkontrol seperti itu Betul kan, Kak. tidak sampai ya karena ya mana ya, entah mereka tuh ndak dalam keadaan kebingungan ya dalam kondisi seperti itu. Kalau kebingungan sih Kak, sebenarnya kalau untuk saat ini kan kayak bantuan tuh udah mulai masuk gitu kan Ya. Kak. Maksudnya ya sudah untuk urusan makan mungkin bisa kita bilang alhamdulillah gitu mereka bisa makan. Untuk yang setelah 1 bulan ini ya Kak, setelah kejadian itu. Terus juga mungkin mereka ya yang pasti harapannya adalah kejelasan gitu Kak. Maksudnya untuk kedepannya itu apakah ada bantuan dari pemerintah, mungkin kayak untuk selanjutnya gimana gitu Kak, tempat tinggal mereka. Nggak mungkin kan mereka harus tinggal di tenda itu entah sampai kapan Ya gitu. benar. Mungkin ada ya bantuan dalam bentuk yang lain lah untuk kehidupan mereka yang jangka panjang gitu Kak. Oke. Lebih ke situ sih Kak kondisinya untuk sekarang. Apa namanya ya mereka itu mana ngomongnya nggak maksudnya seperti ini, warga setempat itu dia nanya dak apa ininya pencariannya seperti itu, nah apakah berkebun ataukah apa, nah itu akhirnya mana kayak mana mereka itu. Nah sebenarnya kalau di situ kalau nanya langsung ke masyarakatnya enggak ya Kak, tapi ada juga ibu-ibu yang curhat lah gitu Kak. Kemarin Oke. kebetulan pas bagi-bagi, kebetulan kemarin sempat ke daerah di masjid juga kan Kak, ngajak anak-anak main di situ sambil bagi-bagi buku gitu. Nah jadi ibu itu dia kayak lebih punya usaha gitu Kak di tempatnya itu di Aceh Tamiang, tapi karena tadi kena ya nggak ini lagi kan. Terus di sana juga banyak kayak tanaman jagung ya kalau nggak salah sama sawah kalau di deket situ Kak. Jadi ya kebanyakan mungkin mereka profesinya petani gitu kan Kak. Tapi ya karena tadi ladangnya udah habis semua, yang pasti ya nggak bisa lagi gitu. Oke, ya berarti sampai pada akhirnya ndak ini kan, ya ndak begawe kalau bahasa gitu tuh. Iya benar. Karena
tempat yang biasa dia kerja pun terdampak seperti itu Mm-mm. kan. Ya mudah-mudahan inilah apa namanya pemerintah juga terus memikirkan itu Mm-mm. sambil dengan percepatan. Mm-mm. Ya kalau orang nyebutnya pemulihan lah seperti itu ya, Heeh. karena memang ya itu tadi ya kan udah nak tinggal di tenda itu Mm-mm. terus sepanjang hidup. Betul Nah Kak. inilah. Nah Mm-mm. eh, kalau di perkiraan saja lah untuk dipersenkan itu benar-benar rumah-rumah itu Mm-mm. berapa persen tuh yang Yang rusak. hancur ya Kak. Yang memang sudah tidak bisa lagi nih. Kalau memang mau dipakai harus bangun ulang. 95% Kak. 95%. Iya. Karena juga yang tadi yang paling parah itu yang benar-benar di pinggir sungai. Yang maksudnya bekasnya itu nggak ada lagi Kak, tinggal tumpukan kayu yang entah itu bagian apa dari rumahnya gitu kan. Sedangkan pas yang jalan kami masuk tadi pun ya rumahnya tinggal kayak setengah gitu, tinggal kayak tiangnya aja gitu Kak. Jadi memang kalau untuk bangunan di situ ya tadi Kak. Hancur ya. Mm-mm. Wow. Sok juga kalau perkiraan sampai 95%. Mm-mm. Rata-rata rumahnya ini ya, bukan bukan batu, beton atau Ada yang kayak beton tapi kebanyakan kalau yang di pinggir sungai itu kayu Kak. Jadi memang pas tersisa itu ya kayu, tumpukan kayu-kayu yang bekas ini rumahnya. Oke, tapi oke, tadi Kak Dian bilang nggak ada juga ya yang sampai apa korban jiwa seperti itu. Kalau informasi yang kami tanya Ya, sama pemuda yang di situ gitu Kak, nggak ada yang mati karena meninggal karena hanyut gitu kan, nggak ada. nggak ada ya. Mm-mm. Di Oke. tempat itu ya Kak, di Ya. Kota Lintang Bawah itu ya, tapi nggak tahu mungkin di desa sebelahnya mungkin ada gitu. Oh. Karena kami tadi kan cuma di satu desa ibaratnya Iya, gitu iya, Kak, iya. yang kami tanya, yang kami datangin. Coba agak banyak lagi yang masuk donasi itu. Mm-mm. Jadi ya karena waktu juga tidak terlalu Mm-mm. panjang kan Benar dalam Kak. dalam pengumpulannya tadi berapa Mm-mm. hari? 10 ya, 10 10 hari. hari Kak. 10 hari ya. Nah, itu ya jadi segitulah yang bisa di ini Mm-mm. karena mau nunggu lama kasihan juga nanti ini. Iya benar, maksudnya ya biar cepet lah gitu ya Kak, maksudnya bantuannya tuh bisa masuk gitu Iya, ke sana, walaupun mungkin ya tadi memang yang di bawah itu nggak terlalu banyak, tapi setidaknya bisa meringankan lah ya iya, Kak. iya. Waktu ke Aceh Tamiang apa tadi Lintang apa namanya? Kota Lintang Kota Bawah. Kota Lintang Bawah. Itu waktu Dian sampai Mm-mm. itu kondisi masih hujan turun apa? Kebetulan enggak Kak, jadi Oh, dari pas kami sampai di Medan sampai pulang lagi tuh enggak hujan, oh, malah oke. terik. Oh, panas malah ya. Mm-mm. Ya tapi alhamdulillah juga Iya benar kondisinya Kak. seperti itu kan. Jadi ibaratnya orang-orang sudah mulai bergerak lagi Mm-mm. untuk perbaikan-perbaikan gitu. Betul. Ya karena ada beberapa informasi mungkin kalau ngelihat ada lagi tuh yang kejadian lagi Kejadian. banjir tuh. Betul Kak, di ini Kak, tanggal 25 Desember itu di Pidijaya banjir Oh, lagi. nah kan. Mm-mm. Jadi agak ngeri-ngeri juga kan kemarin pas ini tapi untungnya pas di Tamiang itu enggak. Oke. Seberapa banyak relawan yang turun waktu itu? Kak Dian ke situ, nyingoknya. Oh, yang dari luar gitu. Ya. Kalau relawan, kalau kemarin kebetulan ada juga kayak mobil yang baru datang gitu kan Kak, ada sekitar 3 atau 4 mobil yang baru datang ngantar logistik. Nah terus kalau relawan di posko yang kami datengin kemarin, itu ada sekitar 2 sampai 3 yang stay di situ Kak. Oke. Jadi dia yang kayak memang ngajak warga untuk bikin sumur bor gitu. Kebetulan kakak itu katanya Purna DKC mana ya? Iya benar Kak. Jadi Purna DKC mana ya? Pokoknya dia tinggalnya di Jakarta. Nah dia itu ketika kami turun mobil, kebetulan kan kemarin pakai scrap kan Kak. Nah jadi dia langsung nyapa, salam pramuka gitu. Nah terus dia langsung kayak cerita-cerita, dari mana? Kami dari ini Sumatera Selatan, dari ini kebetulan Purna DKD. Terus dia langsung kayak, oh saya juga ini Dewan Kerja katanya, tapi cabang katanya. Jadi kayak langsung nyambung gitu Kak. Oke. Ternyata dia pramuka juga. Jadi setelah itu kakak itu langsung ngambil scraf juga, nunjukin maksudnya dia bener pramuka gitu. Oke.
Langsung bergaya pula. Oke. Nah, ini bisa kita tarik cerita baru lagi nih bahwa ya alhamdulillahnya pramuka itu larinya ke situ juga. Betul, Kak. Bahkan nah itu tadi kita pun ndak tahu, ndak tanya dia wong pramuka pula Mhm, malah. betul. Heeh, jadi ya pramuka juga turun seperti itu kan. Mhm, Yang mana eh di beberapa wilayah itu bahkan tadi Kuarda Sumut pun beraksi seperti itu kan. betul. Jadi eh ya ini satu nilai lebih juga memang untuk di pramuka. Mhm. Ya kemarin kami lihat juga video Kak Dian yang lumayan viral ya di kami tuh. Orang donasi nih pasti. Orang donasi semua itu bang, pakaian Kayak donasi. kan masih bersih kan? Iya, pakaian donasi semua. Iya, metro. Pakai scruf juga kan Iya, memang Kak. merah putih ya. Itu salah satu identitas yang Betul. ngapa nak pakai scruf Kak Dian? Iya, Kak. Jadi ini jelasin ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, jadi karena ini ya, Kak, maksudnya walaupun nggak di wadah pramuka lagi, Ya. kalau sebelumnya kan di DKD gitu kan, Mm-mm. Kuarda. Untuk sekarang kan enggak ya, Kak. Tapi ya apa ya, framingnya biar ya tetap jati diri kita itu sebagai pramuka gitu, Kak. Jadi ya maksudnya walaupun seseorang itu dia enggak berkecimpung di wadah pramuka, Hmm. tapi kalau memang kita memang punya jiwa seorang pramuka ya dimanapun ya apa yang kita lakukan itu akan tetap mencerminkan kalau kita itu seorang pramuka Ya, gitu, Kak. benar. Jadi kemarin memang sengaja pakai scruf gitu ya sebagai identitas lah gitu, Kak. Jadi masyarakat tuh tahu, oh ini dari mana ya. Jadi ketika nanya ya bilangnya pramuka Sumsel, orang Palembang gitu. Karena tadi kan juga eee, ketika pakai scruf yang orang pramuka juga langsung tahu tuh. Jadi Oke. kita langsung bisa komunikasi gitu kan, Kak. Itu juga sebagai apa ya, memudahkan kita untuk komunikasi sama orang lain dan juga kalau dari pramuka orang itu ya yakin dan percaya gitu, Kak. Ya, Jadi benar. nggak menganggap ini dari mana nih, kayaknya ya siapa tahu kan orang berpikiran kita orang yang punya niat yang nggak bagus gitu kan, Ya. Kak. Tapi ketika membawa identitas pramuka orang pasti langsung berpikir positif gitu, Oke. Kak. Wah, luar biasa pramuka ini. Ya, kami sebagai yang mungkin bisa dikatakan ngikut di pramuka, sejujurnya kami ada entahlah ini bagus apa enggak perasaan ini iri sebenarnya dengan yang dilakukan kakak-kakak pramuka yang bergerak di sana. Jujur pengen andil seperti itu, tapi karena ada beberapa hal yang belum bisa pada akhirnya ya bantu doa mungkin kemudian share-share inilah poster-poster Informasi. yang ini kan ya kita juga ada sedikit membantu melalui sumbangan-sumbangan yang ya yang kita mampu lah seperti itu. Iya benar. Dan bahkan Keluarga Sumsel juga sudah mulai bergerak. Ya, Ini alhamdulillah. adik-adik DKD Sumsel nih, ada yang sudah berangkat sekarang nih. Kemarin juga membuka donasi ya, alhamdulillah terkumpul lumayan. Ya mudah-mudahan itu juga nanti kita dapat cerita yang Iya, luar benar, Kak. biasa. Ya kita tunggu deh. Mereka masih beraksi tuh di sana. Sedang belanja logistik, Kak. Oh, Informasi terupdate-nya. nah Kak Dian B tahu itu. Lagi belanja ya. Mm-mm. Oke, yalah. Yang jelas mudah-mudahan dipercepat karena ya mau berapa lama lagi mereka menunggu Betul, Kak. bantuan seperti itu kan. Apalagi yang mereka susah diakses sampai ke tempatnya. Tapi kemarin waktu ke apa namanya Aceh Tamiang Mm-mm. ada enggak terlihat
akses yang terputus, kemudian eh, apa ya, yang benar-benar terisolasi tempat itu. Nah, sebenarnya Kak kalau untuk kebetulan kami kan nggak ngelewat, maksudnya ngelihat lah ya, ada jembatan yang di atas sungai itu. Nah, itu alhamdulillah udah bisa diakses sekarang Kak. Terus Jembatan kayak mana nih bentuknya nih? jembatan kayak apa ya? Eh kayu, Oh, besi, besi beton. Kak, besi. Oh, oke. Jadi, nah itu bisa diakses. Jadi ada juga mobil-mobil yang lewat di atas sana gitu kan. Terus kalau misalnya di jalan selama 3 jam itu kan ada sebagian ngelewatin tol. Setelah keluar tol itu yang ngelewatin jalan biasa kayak jalan lintas gitu Kak, dari Oke. Medan gitu kan. Ngelewatin Langkat, Brandan, Kuala Simpang. Nah, masuk baru ke Tamiang gitu Kak. Nah, itu Oh. alhamdulillah jalannya bagus sih Kak. Maksudnya lancar-lancar aja. Terus juga informasi dari drivernya kemarin itu jalan yang kami lewatin itu Kak sebenarnya waktu itu juga kena gitu. Jadi Oh, jadi kan di pinggir-pinggirnya tuh, di pinggir jalan itu ada rumah warga juga. Itu padahal itu jalan lintas maksudnya Kak. Itu ada rumah warga yang hancur juga di pinggir itu. Terus kan di situ sawit-sawit ya Kak. Jadi ada kelihatan tuh batas rendaman air di sawit itu Kak. Jadi udah setengah sawit itu kerendam. oh, ya basahnya itu ya. Betul. Oh, oh sawit ya di situ ya. Jadi jalan besar yang kami lewatin itu kena banjir juga waktu Hmm, awal-awal gitu Kak. Tapi ketika kami lewat kemarin udah kering gitu kan, nggak ada oke, lagi air. oke. Wow, luar biasa, luar biasa. Ya, pada intinya kita selalu berharap segera inilah ya, segera pulih Iya, betul Kak. untuk khususnya beberapa wilayah itu. Waduh, kami membayangkan itu kayak mana ya. Ada yang sampai karena kami ada beberapa relawan-relawan juga ya di medsos, kami lihat yang fokus untuk eh, percepatan pemulihan tempat kesehatan. Iya. Ya, sampai yang entah itu puskes atau Mm-mm. apa, dalamnya ini keramik ya kan, tapi lumpur semua kan. Jadi Oh. disemprot pakai air untuk Mm-mm. mengeluarkan lumpurnya baru bersih lagi. Mm-mm. Nah, itu yang ada relawan yang kami lihat Oh, di oke. Instagram itu fokusnya ke situ, yang memang pada akhirnya biar ada yang sakit bisa Betul Kak. cepat ditangani seperti itu. Mm-mm. Karena mereka juga kebingungan ketika tempat kesehatan pun tidak bisa Betul Kak. beroperasi kan. Apalagi kan beberapa hari pasca banjir itu kan Kak pasti banyak yang sakit kan, maksudnya Nah, entah dia pas mau nyelamatin diri uh, ke bawah arus tapi ya, selamat, pasti kan itu ya paling enggak terkena beberapa penyakit lah gitu ya Kak. ya, Kemarin juga yang meninggal itu karena sakit Kak. Yang tadi kami sempat bilang di awal, bukan meninggal karena hanyut atau banjir pas banjirnya, tapi beberapa hari setelah itu karena memang kondisinya sakit. oh. Nah, itu ya tadi ya, Mm-mm. walaupun memang bukan karena terdampak karena banjir, Mm-mm. ya cuma karena ada banjir ini pada Mm-mm. akhirnya kesehatan tambah turun. Betul Kak. Heeh. Nah, kemarin ada sempat waktu baru balik yang Oh di iya. kondangan itu, ada sempat kalau tidak salah Kak Dian cerita mereka itu sebenarnya tidak butuh lagi sumbangan pakaian Iya benar Kak. berarti apa yang Heeh. benar-benar dibutuhkan seperti itu? Nah jadi ini cerita dikit ya Kak. Iya. Ketika kami lewat kemarin itu ada beberapa di depan di pinggir jalan gitu, pakaian-pakaian itu udah numpuk-numpuk gitu Kak. Karena mungkin Itu udah ada disumbangan? sepertinya dari sumbangan Kak. Karena memang ada beberapa tumpukan gitu Kak. Oke. Ada kayak 3 sampai 4 titik lah gitu Kak, Ya. yang pakaian itu tumpuk-tumpukan semua. Ada yang lagi kayak milih-milih gitu ibu-ibunya gitu kan. Ada yang memang kayak udah terlantar. Mungkin karena udah saking banyaknya bantuan pakaian ya Kak. Jadi ya mereka mungkin udah nggak perlu lagi pakaian karena udah saking banyaknya. Tapi Oke. kalau kayak makanan itu kan yang kita pakai, maksudnya 3 kali sehari kita butuh makan Iya. kan Kak. Jadi maksudnya sebanyak apapun makanan ya pasti butuh, karena mereka nggak cuma makan sehari aja tapi untuk makan ke depannya juga. Iya, benar. Tadi karena memang nggak ada lapangan pekerjaan. Nah jadi
yang paling dibutuhkan itu ya mungkin kayak bantuan untuk ya tadi untuk gedung-gedung yang masih tersisa entah mungkin bisa direnov gitu kan Kak, atau mungkin dibangunkan tempat tinggal yang nggak perlu mewah gitulah Kak, seenggaknya mereka bisa berlindung dari hujan lah Ya. gitu kan ibaratnya, atau ya pemulihan tempatnya dulu di situ Kak yang paling penting. Tadi Hmm. termasuk yang juga kayak Kak Syafril bilang, kayak posko kesehatan atau benar-benar kayak mungkin dibikin, puskes gitu ya Ya. Kak yang udah permanen gitu, memulihkan semua yang udah hancur lah gitu Kak, Ya. walaupun ya pasti bertahap kan, butuh Ya. waktu yang panjang, tapi itu sekarang udah fokusnya untuk, proses kehidupan yang jangka panjang Kak, bukan sekedar makan atau ini lagi gitu, tapi tempat tinggal yang layak yang untuk sampai ke depannya gitu. Hmm. Oke. Nah, itu informasi baru lagi tuh bisa yang menyaksikan dapat Mhm, bahwa ya itu tadi berarti ada beberapa tempat mungkin ya. Ini kebetulan kejadiannya yang di tempat Kak Dian mhm. yang mungkin untuk sumbangan berupa pakaian itu mungkin dialihkan ke Iya tempat betul yang Kak, lain saja dulu. Untuk yang mhm, di tempat Kak Dian nih, eee, yang yang terbaca atau yang memang ketahuan kebutuhan, yang diperlukan mhm, ya itu tadi lebih arahnya ke makanan ya, yang ya ibaratnya yang lebih pokok daripada itulah. iya betul Heeh, Kak, ya makanan sih yang memang ini kan, mhm, karena satu dia apa namanya, dikonsumsi dalam 3 hari sekali seperti itu kan, 3 kali sehari. 3 kali sehari kemudian mungkin juga dalam satu keluarga tuh ada berapa orang, banyak Mhm, kan iya jadinya betul memang betul itu Kak, yang kayaknya lebih dibutuhkan, mhm, eee, se daripada pakaian ya Kak, iya sembari, eee, pemulihan yang tadi dibilang untuk supaya jangka panjang kan. Oke. Ya tapi itu kita tidak tahu ya, ada mhm, beberapa titik-titik yang lain mhm, yang mungkin memang juga sangat dibutuhkan betul pakaian. Kak. Karena aduh itu viral juga di medsos, ibu-ibu lumpur galau sebadan. Oh iya betul betul Kak, Lumpur heeh, galau sebadan, mhm, yang sampai mungkin dia sudah kehausan, mhm, dia minum air kelapa, kemudian ada juga yang sedang menerima entah kotak apa itu ya, makanan atau apa, dalam keadaan semuanya lumpur tuh berlumpur, kayak gitu. Ya itu mungkin kalau dibilang mhm, kebutuhan pakaian itu mhm, dibutuhkan tuh iya kayaknya tuh betul untuk betul, mereka ganti seperti itu mhm, kan. Nah itu tadi, ya ini informasi di satu titik yang dikasih tahu Kak Dian itu. Oke, ya mungkin bisa selalu update ya teman-teman yang ingin berdonasi ataupun yang sebagai relawan. mhm, Karena relawan kan yang belanja nih. iya bener Kak, Biasanya kan kayak modelnya kayak Kak dia juga kan terimanya dalam bentuk transferan mhm, mungkin dalam bentuk kan, uang, uang yang pada akhirnya baru nanti diarahkan mau kemana nih. mhm, Kebutuhan apa yang lebih penting diutamakan seperti itu. Oke, luar biasa. Aduh, ya kami pikir semoga cepat inilah, pulih dan ini menjadi catatan besar juga untuk kita dalam hal antisipasi. Soalnya Kakak kemarin kan sempat ini, ikut yang di Belitung, oh, BIMTEK, mhm, gugus depan aman bencana. pas lah ya Judulnya Kak, itu BIMTEK mhm, kemarin, di heeh, Belitung kan. Kakak kebetulan dikirim dari Sumsel nih sama Kak Leni kemarin. oh, Eee, ya ada materi-materi yang disampaikan untuk ya namanya pencegahan ya, mhm, pencegahan dan juga bagaimana evakuasi ketika sudah terjadi. Nah, ya kami baru sekedar teori yang mhm, disampaikan nih, belum prakteknya praktek ya ini Kak, belum heeh, ini. Walaupun bukan itu sih sebenarnya, rasa ingin untuk tergabung dalam tim relawan yang mhm, sana itu sebenarnya lalamu memang ada jiwa pengen iya iya tergabung Kak, untuk membantu aksi kemanusiaan lah itu. mhm, Keren lah itu untuk hal-hal, orang pramuka khususnya ya. Walaupun kita sebenarnya tidak berdoa supaya ada bencana tuh ndak, jangan jangan Kak, sampai, jangan, astagfirullahaladzim. Ya, ini karena memang keadaan alam yang mhm, yang terjadi di akhir-akhir tahun memang seperti itu biasanya. Oke, mungkin itu yang bisa,
kami tanyo-tanyo. Atau ada cerita lain Kak Dian? Kalau cerita apa ya? Berbagi pengalaman yang kemarin. Ada nggak Oh ya, kesulitan mungkin atau apa? mungkin sharing sedikit aja ya Kak, Boleh kayak boleh. dari awal mengajak teman-teman untuk buka Hmm. donasi itu Oh kan itu Kak. belum tuh dibahas. Iya Kak, karena tadi memang karena buka secara pribadi, jadi Ya ngajaknya ya teman-teman yang ada di sekitar gitu, ya. entah di sosmed atau juga di kontak WhatsApp gitu kan. Jadi memang dibukanya secara umum biar siapapun bisa ikut gitu Kak. Oke. Nah jadi waktu sebenarnya kayak mungkin bukan dibilang kesulitan ya, tapi lebih ke kayak oh ternyata ketika kita minta donasi itu nggak semudah yang kita bayangin gitu. Hmm. Waktu di KI itu kan kami ada 6 orang ya Kak, 6 orang yang turun gitu kan. Ya. Jadi dibagi 3 tim, 2 orang gitu. Pas kayak awal-awal berdiri gitu kan, kayak 5 menit lah belum ada Kak yang ngasih. Jadi rasanya kayak sedih gitu kan. Oh ternyata nggak mudah kita minta donasi gitu kan. Terus Oke. juga kayak terus ada tuh misalnya kayak 1, 2, nanti ada lagi gitu. Jadi setiap orang yang nyumbang atau masukin uang ke kardus atau Ya kotak itu rasanya kayak berharga banget gitu Kak. Jadi setiap itu tuh kayak pengen rasanya nangis, oh ya Allah baik ternyata banyak juga gitu orang yang ya. baik gitu kan Kak. Apalagi kemarin yang kayak transfer, ada juga yang ngasih langsung gitu kan Kak. Oh ternyata banyak orang baik karena juga niat pribadi Kak kemarin selain memang ya untuk membantu korban banjir ya Kak, juga pengen mengajak orang untuk tergerak gitu Kak, Hmm. untuk ya biar orang-orang juga punya rasa empati gitu. Jadi sebelum mengajak itu ya kami jelasin lah dulu Kak gitu, khususnya kayak yang orang-orang terdekat ya Kak, Ya. kayak kawan-kawan. Tapi kalau yang di KI itu kan langsung aja tuh. Jadi, "Ayo kita ini biar bisa bantu orang gitu, tolong di-share ya, biar orang-orang tuh banyak juga yang tergerak, banyak yang empati. Jadi ya kita sama-sama saling bantu gitu, Kak. Jadi Oke. di situ kayak yang feel-nya tuh yang dapat banget tuh ketika kita minta donasi tuh, Kak. Nggak semudah yang kita bayangkan, terus ketika ada orang yang ngasih itu tuh kayak berharga banget Ya. berapapun nominal yang mereka kasih gitu, Kak. Makanya jadi kami pribadi juga kayak berterima kasih banget gitu Kak, sama semua orang siapapun yang udah berdonasi gitu Kak, Ya. berapapun nominal yang mereka kasih tapi yang pasti mereka orang-orang yang tulus, orang-orang yang baik dan orang-orang yang peduli gitu Kak, Ya. yang hatinya juga tergerak untuk membantu. Itu ya Kak yang jadi ininya, apa ya, Kesan luar biasa lah iya mungkin benar ya. benar Kak. Heeh. Dalam pergerakan ini. Ya ya itu bagian daripada niat yang baik tapi tetap diiringi dengan perjuangan-perjuangan. Iya, Ya tapi pada intinya kita pun tahu ya, eee, saling peduli, dengan saling membantu, ya itu juga ini ya, perlu apa ya ibaratnya, sedikit diperjuangkan mungkinlah bahasa effort lah mah itu kan mhm, untuk supaya mengajak. iya, Karena kadang juga ada di kalangan kita nih yang mungkin dia mau bergerak tapi kalau ada yang ngajak seperti itu. betul Kak, Nah, yang kayak itu butuh orang-orang yang mau aksi duluan. mhm, Ya itu alhamdulillah sudah dilakukan oleh Kak Dian. Ya mudah-mudahan itu semuanya jadi amal ibadah yang amin pastinya amin insyaallah kemudian Kak, bermanfaatlah bagi yang menerima di sana. Harapan besar adalah cepat pulih yang di sana dengan mungkin pemerintah juga cepat ininya apa namanya bergeraknya dan tetap apa namanya ibaratnya disisir kalau bahasa kita tuh disisir yang jangan sampai yang wilayah-wilayah ini mhm saja yang mhm. ternyata ada kan di Heeh, pelosok-pelosoknya betul, Kak. ya. Masih ada yang belum, apa Iya. sih, dapat bantuan gitu kan, Kak. Nah, terbukti dari cerita Kak Dian tadi, inilah habis. Ternyata masih banyak yang Mhm, ini kan masih mengejar banyak. seperti itu. Dalam artian masih kurang seperti itu. Oke, ya itulah ya. Mudah-mudahan yang masih bergerak nih Mhm, terus ndak masalah karena pemulihan itu ndak bisa cepat juga, betul, bener, butuh Kak, bener. waktu. Apalagi yang sifatnya pembangunan, mungkin dalam hal apa sih namanya ya, ya apalagi yang sampai kehilangan pekerjaan seperti Mhm, itu ya. Nah itu benar-benar dia harus ulang dari nol lagi. betul. Ya apalah yang kira-kira
yang di wilayah lain yang masih bisa berkontribusi silakan. Saudara-saudara kita di Sumatera khususnya yang tadi 3 wilayah itu butuh perhatian untuk kita semua. Mungkin itu Kak Dian. Oke Kak. Terima kasih sudah hadir di podcast Ruang Tunas. Ya, karena kemarin Kak Dian beraksinya memakai ada atribut Iya. kepramukaan walaupun tadi dia ceritanya Kak Dian ini atas gerakan diri sendiri seperti itu. Tapi ya ini yang bagus untuk dicontoh khususnya untuk pramuka. Makanya kami ajak ngobrol. Sebenarnya kami juga penasaran cak mana keadaan dan juga ya kalau kami tidak bisa aksi ke sana, jadilah kami bantu share dari sini. Kalau baik kan ada lagi yang ingin memberikan bantuan lagi ke sana karena Benar Kak. kami yakin sampai dengan hari ini pun kayaknya masih butuh itu. Sangat butuh bantuan. Karena pemulihan tadi butuh jangka waktu yang lumayan lama. Apalagi kondisi alam sekarang cuaca belum stabil juga kan, masih hujan masih turun terus, apalagi wilayah-wilayah yang seperti itu. Terus juga mungkin ada wilayah kemarin kami dapat info ada juga yang terjadi banjir di mana tuh, di Papua apa tuh? Kalimantan Selatan. Kalimantan Kak, yang Selatan ya. baru-baru ini. Nah tuh berarti benar-benar wilayah Indonesia ini dalam keadaan Iya, ya darurat lah mungkin ya. darurat. Ya, itu saja dulu yang bisa kita bahas. Mungkin nanti kalau ada cerita lain boleh Kak Dian hadir lagi di sini. Yo, balik lagi ke ini, ke kantor lama ini sebenarnya. Ya, sudah menyita waktunya untuk Siap. di hari-hari bekerja. Enggak tahu ini hari libur apa enggak ini. Enggak. Masih Oke. masuk. Ini kalau kawan-kawan yang menyaksikan sebenarnya ini akhir tahun ya, 31 Desember. Nah, tapi tidak tahu tayangnya ini kapan. Mudah-mudahan secepatnya. Ya, yang pastinya yang bermanfaat silakan diambil. Itu saja dulu yang bisa kami obrolkan. Terima kasih Kak Dian sekali lagi waktunya. Terima kasih juga Kak sudah diundang untuk sharing ke teman-teman. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam.